Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pentingnya sholat. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu bahwasanya baginda Rasulullah SAW pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur. Di saat daun-daun berguguran dari pepohonan, beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah SWT, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad. Dari Sayyidina Abu Dzar bahwasanya baginda Rasulullah SAW pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur. Di saat daun-daun berguguran dari pepohonan, beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar menjawab, "Labbaik, aku siap sedia, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad. Terangan, pada musim gugur begitu banyak daun-daun berguguran dari pohonnya, sehingga ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa sehelai pun. Baginda Nabi SAW bersabda, "Hasil sholat yang dikerjakan dengan ikhlas, semua dosa diampuni hingga tidak ada satupun yang tersisa." Ada satu hal yang perlu direnungkan. Menurut para ulama, berdasarkan kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi SAW, sholat dan ibadah-ibadah yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertaubat secara khusus. Oleh sebab itu, saling mengerjakan sholat, hendaknya kita selalu bertaubat dan beristighfar. Jangan sampai kita melalaikannya. Jika Allah SWT mengampuni dosa-dosa besar karena kemurahannya, sebab sholat kita itu perkara lain. Dari Sayyidina Abu Utsman radhiyallahu, ia berkata, "Aku dan Sayyidina Salman radhiyallahu berada di bawah sebatang pohon. Lalu ia mengambil sebatang ranting kering dari pohon itu dan mengibas-ngibaskannya sehingga daun-daunnya berguguran. Ia berkata, 'Hai Abu Utsman, mengapa engkau tidak bertanya kepadaku mengapa aku berbuat begini?' Aku bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Ia menjawab, 'Beginilah baginda Rasulullah SAW melakukan di hadapanku. Ketika aku bersama beliau di bawah sebatang pohon, beliau mengambil ranting kering dan mengibas-ngibaskannya sehingga daun-daunnya berguguran. Lalu beliau bersabda, 'Wahai Salman, mengapa kamu tidak bertanya kepadaku mengapa aku berbuat begini?' Aku bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan sempurna, selanjutnya mengerjakan sholat 5 waktu, niscaya dosa-dosanya gugur sebagaimana daun-daun ini berguguran.' Beliau membacakan satu ayat yang artinya, 'Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal kebaikan menghapuskan kejahatan. Itulah nasihat bagi orang-orang yang mau menerima.' Arsyad Ahmad dan Tabrani. Perbuatan Sayyidina Salman radhiyallahu yang ditunjukkannya dalam hadis di atas
merupakan contoh kecil kecintaan para sahabat radhiyallahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mencintai seseorang, ia akan meniru tingkah laku orang yang dia cintai itu. Orang yang telah merasakan manisnya cinta tentu memahami hakikat ini dengan baik. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ketika merekam sabda-sabda baginda Nabi SAW sering menirukan perbuatan beliau seperti ketika beliau menyampaikannya. Hadis-hadis tentang pentingnya sholat dan ampunan dosa bagi yang mengerjakannya tidak terhitung banyaknya, sehingga sulit untuk menyebutkan semuanya ini. Sebelum hadis ini sudah diriwayatkan hadis-hadis mengenai hal itu. Para ulama membatasi ampunan tersebut hanya untuk dosa-dosa kecil sebagaimana telah diketahui sebelumnya. Padahal dalam beberapa hadis tidak ada perbantahan atau perbatasan dosa kecil atau besar, tetapi disebutkan dosa-dosa tanpa ada pembatasan. Melakukan dosa besar adalah sesuatu yang jauh dari diri seorang muslim. Adanya perbuatan dosa besar pada dirinya adalah perkara yang sulit terjadi. Seandainya terjadi, jiwa seorang muslim tidak akan merasa tenang sebelum ia bertaubat. Jika seorang telah berbuat dosa besar, maka keselamatannya akan menuntutnya untuk benar-benar menyesal perbuatannya, dan ia tidak akan merasa tenang sebelum ia menyucikan dirinya dengan bertaubat kepada Allah SWT. Adapun dosa-dosa kecil, kadang-kala kita tidak begitu diperhatikan dan dipedulikan, sehingga masih menjadi tanggungannya. Dengan sholat dan amal ibadah yang lain, dosa tersebut akan diampuni. Seorang yang sholat dengan ikhlas dan menunaikan adab serta sunnahnya, berarti ia sudah bertobat dan beristighfar beberapa kali, sebab di akhir bacaan tahiyat terdapat doa yang berbunyi, "Wahai Tuanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan aniaya yang banyak. Tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunlah aku dengan ampunan darimu, dan sayangilah aku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Allah, apa saja yang terkan. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan beri kuasa untuk menyampaikan berlain. Amin.